Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif, NIM 2020 53154 dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tinjauan literatur untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah metodologi penelitian. Tinjauan literatur sendiri yaitu membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisannya dalam daftar pustaka. Oke, selanjutnya. Di sini tinjauan juga berarti penelusuran, serta literatur atau dapat diartikan juga dengan pustaka atau studi literatur. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau konsep dari studi literatur, kemudian ada fungsi dari studi literatur, kemudian manfaat dari studi literatur, serta tujuan dari studi literatur. Selanjutnya, di sini ada penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Jadi literatur itu berisi tentang, di sini ada teori, temuan, dan bahan penelitian yang dihasilkan dari bahan acuan atau diperoleh dari bahan acuan, kemudian dijadikan sebagai landasan suatu kegiatan penelitian. Kemudian di sini ada penelusuran pustaka. Nah, fungsi dari penelusuran pustaka ini untuk menghindari duplikasi atau persamaan atau duplikat atau duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan. Kemudian ada cara mendapatkan literatur, yaitu dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Jadi, tidak hanya satu sumber saja, tetapi literatur ini dapat didapat dari berbagai macam sumber. Kemudian tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun kerangka ilmiah, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Jadi, tinjauan literatur ini sangat penting dalam memberikan ide dan tujuan tentang topik suatu penelitian. Kemudian di sini ada penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Jadi dalam penulisannya, literatur review ini berisi ulasan, rangkuman, pemikiran dari penulis tentang beberapa sumber pustaka dan ditempatkan pada bab awal. Nah, di sini ada semua pernyataan dan atau hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya. Dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir atau 3 tahun terakhir dan memadai. Jadi dalam literatur review ini jika penelitian bukan berasal dari penulis, harus disebutkan sumbernya, sumber dari penelitian tersebut. Kemudian tata cara penulisannya itu mengacu pada kaidah yang ditetapkan. Dan literatur review dan suatu literatur review ini harus mutakhir atau dibuat 3 tahun terakhir, tetap bersifat relevan dan memadai. Kemudian pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Nah, di sini ada literatur review. Pengertiannya adalah merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertasi, proceeding yang relevan pada suatu isu tertentu, atau teori atau riset yang menjadi interest kita, atau minat kita, interest atau minat kita. Jadi literatur itu adalah suatu cara untuk menemukan sumber-sumber yang kita inginkan untuk yang relevan atau berkaitan dengan suatu isu tertentu atau riset yang akan kita inginkan atau akan kita lakukan. Kemudian di sini ada literatur review yang kita dapatkan masih bersifat umum atau general atau biasa disebut dengan general problem.
Literatur review juga diartikan merupakan suatu kerangka konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan dari literatur review dapat berupa buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru atau biasa disebut state of art, serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review yaitu untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Untuk mendukung pemecahan masalah, kita dapat menggunakan literatur review. Kemudian cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Jadi ini adalah cara untuk mengutip pendapat pakar, yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu. Nah, kemudian dari literatur review itu yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mensintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk literatur review yang perlu dilihat yaitu analisis, mengsintesis, meringkas, dan memberikan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya satu penelitian saja, tapi dari beberapa penelitian yang lain. Dapat kita analisis dulu, kemudian mengsintesis, meringkas, dan membandingkan. Kemudian yang selanjutnya, ini ada literatur review membantu peneliti dalam pencarian tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Jadi fungsi literatur review ini dapat juga sebagai pencarian tujuan dan membantu menguraikan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Kemudian agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama, dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai peubah atau variabel yang digunakan. Kemudian yang kedua model yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada rancangan penelitian. Yang keempat ada sampling dan teknik pengumpulannya. Kemudian yang terakhir ada analisis data dan cara penafsirannya. Jadi dalam melakukan pengulangan suatu penelitian harus dijelaskan 5 hal tersebut, yaitu peubah atau variabel, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling dan teknik pengumpulan, serta analisis data dan cara penafsirannya. Kemudian dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan. Dua komponen utama tersebut adalah yang pertama adalah kerangka teori atau disebut dengan theoretical framework. Kemudian yang kedua ada kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Kemudian di sini terdapat 3 macam tipe literatur review, yaitu literatur review naratif atau naratif literatur review, yaitu yang berisi literatur review yang bersifat narasi. Nah, yang kedua adalah literatur review kualitatif atau kualitatif systematic literatur review. Nah, ini berisi tentang kualitas literatur review seperti baik, sangat baik, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada literatur review kuantitatif atau kuantitatif systematic literature review atau meta-analisis. Ya, ini berkaitan dengan angka-angka. Kemudian yang selanjutnya, tujuan akhir dari literatur review ini adalah, ini ada tujuan akhirnya yaitu untuk mendapatkan gambaran yang berkenaan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Jadi tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran apa yang dikerjakan orang lain sebelumnya, penelitian yang dikerjakan oleh orang lain sebelumnya. Nah, gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti. Namun yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa, atau contohnya adalah seperti tahun sekarang yang sedang membahas tentang pandemi, jadi kita harus membahas isu tentang COVID-19. Misalnya seperti itu, jangan membahas tentang isu yang sudah kadaluarsa. Kemudian ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lama atau di tahun yang lalu. Artinya bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau mereview dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. Jadi untuk mereview literatur dimulai dengan mengacu pada teori atau mereview dari tahun yang terbaru. Jadi di tahun yang terbaru dulu, lalu mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, melihat pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya,
Di sini yang kedua ada aspek-aspek utama dalam literatur review. Dalam literatur review terdapat 3 aspek utama, yaitu yang pertama survei artikel. Survei artikel ini terkait dengan isu yang kita minati, isu-isu apa yang kita minati. Yang kedua ada berikan evaluasi, berisi ringkasan gambaran-gambaran yang ada. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan masukan terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya secara jelas. Kemudian di sini ada berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang terkait dengan literatur review. Yang pertama, apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? Yang B, apakah masalah tersebut telah ditemukan? Yang C, mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. Yang D, apakah metodologi penelitian sudah dimulai? Yang E, bagaimana mendapatkan dan manipulasi data? Yang ke F, sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? Yang G, apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? Kontribusi penelitian yang dilakukan. Kemudian yang H, kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahannya? Yang ke I, apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini saling terkait. Di sini poin-poinnya adalah masalah, kemudian menetapkan permasalahan, metodologi penelitian yang digunakan, kemudian bagaimana mendapatkannya, kemudian apakah data sudah diinterpretasikan, kemudian kontribusinya terhadap penelitian itu apa, kemudian kesimpulannya dari permasalahan tersebut, kemudian apakah kesimpulan tersebut sudah menjawab dari permasalahan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga ada perlunya melakukan literatur review. Nah, mengapa kita perlu melakukan literatur review? Di sini yang pertama, karena literatur review menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Di sini misalnya IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Nah, hal tersebut adalah contoh dari literatur review yang dapat menempatkan pekerjaan pada posisi relatif. Kemudian yang kedua ada menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita. Jadi literatur review itu perlu karena dapat menggambarkan keterhubungan satu penelitian dengan penelitian yang lainnya yang terkait dengan minat kita. Yang ketiga ada mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di business analysis. Kemudian yang keempat ada mengkritisi di antara penelitian-penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya atau kontras. Jadi setiap penelitian itu ada suatu pertentangan atau kontras. Jadi kita dapat mengkritisi dari pertentangan-pertentangan tersebut atau kontras tersebut. Yang kelima menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Jadi literatur review itu dapat menjadi titik poin atau dasar untuk penelitian yang baru atau penelitian yang berikutnya. Kemudian yang keenam, dapat menggambarkan physics of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan significance of the problem. Jadi literatur review ini dapat menggambarkan physics of puzzle jadi dari penelitian orang lain sehingga akan menggambarkan significance of problem. Yang ketujuh ada dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality atau originalitas yang terlihat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Itu adalah mengapa perlunya melakukan literatur review, alasan-alasan mengapa perlunya melakukan literatur review. Ada 7 ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ada elemen-elemen dalam literatur review.
Beberapa elemen dalam literatur review adalah sebagai berikut. Yang yang pertama ada menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. Jadi elemen dari literatur review yang pertama adalah menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif. Kemudian yang B, divisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris. Contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. Kemudian yang C, menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Jadi dapat menjelaskan bagaimana setiap literatur review itu kesamaannya dan variasinya dari literatur-literatur yang lain. Kemudian dapat juga membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah literatur review. Berikut adalah langkah-langkah cara membuat suatu literatur review. Yang pertama adalah formulasi permasalahan. Pilihlah formulasi permasalahan, caranya adalah pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest atau minat, sesuai dengan isu dan minat kita. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap atau komplit dan tetap. Jadi permasalahannya itu harus ditulis dengan jelas, lengkap dan tepat. Kemudian yang kedua ada cari literatur. Langkah kedua yaitu cari literatur, yaitu tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Harus berkaitan dengan penelitian atau relevan. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran overview. Jadi mendapatkan suatu gambaran overview dari suatu topik penelitian. Kemudian sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji. Karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari berbagai penelitian terdahulu. Kemudian langkah ketiga adalah evaluasi data. Caranya adalah lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, berhubungan dengan kualitas, data kuantitatif berhubungan dengan angka-angka, maupun data yang berasal dari kombinasi keduanya. Langkah keempat yaitu analisis dan interpretasikan. Caranya adalah diskusikan dan temukan serta ringkas literatur tersebut. Yang keenam ada cara-cara literatur review. Di sini ada untuk mereview sebuah literatur kita bisa melakukannya dengan beberapa cara. Antara lain yang pertama, mencari kesamaan atau compare dengan literatur yang lain. Yang B, kedua, mencari ketidaksamaan atau kontras. Kemudian yang C, memberikan pandangan dari suatu literatur, kemudian membandingkannya dengan literatur yang lain, atau sintesis. Yang C, memberikan pandangan atau kritikis, jadi membandingkan atau sintesis. Kemudian yang E ada meringkas atau sumaris. Kemudian hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori, berupa perbandingan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kemudian kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lainnya. Kita mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Jadi kuncinya adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur, kemudian dicari persamaan perbedaan dari beberapa literatur yang sudah dicari tersebut, kemudian alasan kenapa hal tersebut terjadi. Nah, kemudian ada hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka atau bibliografi. Jadi setiap sumber
yang diambil dari beberapa literatur harus dicantumkan dalam penelitian kita dalam daftar pustaka atau bibliografi. Kemudian 7. Sumber literatur review. Nah, di sini ada sumber-sumber literatur review dapat diambil dari yang pertama adalah paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian, karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Jadi dalam pengambilan paper ini harus yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional yang dapat membantu kita dalam membantu suatu penelitian kita, karena jurnal tersebut itu bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Jadi sangat membantu kita dalam suatu penelitian. Kemudian yang kedua ada tesis, merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Yang ketiga ada disertasi, merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor. Yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu, berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Kemudian yang keempat ada paper dari hasil-hasil konferensi. Biasanya disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional dan internasional. Paper dan hasil konferensi ini biasa disebut dengan proceeding. Kemudian yang kelima dapat juga diambil dari majalah, pamflet, atau clipping. Majalah, pamflet, dan clipping. Majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam majalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya. Nah, ini ada alasan mengapa majalah itu sering disenangi oleh para peneliti, yaitu karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat, sehingga artikel yang dimuatnya cukup mutakhir atau up to date atau terbaru, sering diperbarui. Kemudian yang keenam ada abstrak hasil penelitian, dapat diambil dari abstrak hasil penelitian. Yang ketujuh dapat diambil juga dari proceeding. Proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor dan telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis proceeding yang mungkin berada pada suatu institusi yang sama. Proceeding ini ditulis oleh seorang profesor dan dibuat dari kolaborasi antara peneliti dan penulis proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama, sehingga dapat memudahkan seorang peneliti. Kemudian yang kedelapan, studi literatur juga dapat diambil dari suatu website yang memuat ilmu komputer, misalnya http://citezer.ng.net.com. Nah, di sini ada pola-pola atau model-model dari suatu hierarki literatur dan siklus penelitian akademik. Di sini ada siklus penelitian atau the academic research cycle. Collaboration. Yang pertama ada identification of knowledge. Kemudian yang kedua, tahap kedua ada creation of knowledge. Kemudian dilanjutkan tahap ketiga yaitu quality assurance of knowledge. Yang keempat ada dissemination of knowledge. Kemudian di sampingnya di sini ada pola atau gambar hierarki penentuan literatur berdasarkan ide. Di sini ada yang paling terakhir ada tertiary literatur, berisi handbooks, ensiklopedia, textbook, dictionaries, dan books.
Kemudian selanjutnya ada secondary literature, berisi indeks dan abstrak, kemudian ada review artikel, kemudian ada books. Kemudian yang ketiga ada primary literature, berisi conference, preprints, jurnal, artikel. Kemudian ada discussion, kemudian ada research, kemudian ada ide. Kemudian di sini ada citasi atau pentiran. Nah, setiap kamu adalah peneliti, berpikir luas berdasar logis dan objektif. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.